Mungkin ya, bagi yang benar-benar baru rintis banget, baru mulai, menurut gua daripada kebanyakan pusing mikirin nama. Pertama itu, kedua ada yang udah sibuknya, nama, bisnisnya nggak di jalan. Coming soon terus. Iya betul, jadi maksudnya kayak gitu. Ya depends lah ya. Jadi apa sih tujuannya? Bisnis mau keren atau mau cuan kan? Iya. Dulu gue gitu, dulu gue waktu mau bikin bisnis, keren nih kalau namanya gini, keren kalau logonya gini, gue mikirin konsep. Nggak ada yang dijual barangnya gitu. Iya benar juga. Nggak ada yang dijual, makanya ketika di Hong Shop ini, gue nggak pakai otak lagi mikir kayak, sikat aja. Namanya Hong Shop, jalaninnya. Nama gue nggak. Kejual kok, barangnya kejual gitu loh. Iya. Barangnya iya, kejual. Iya. Nah, tapi baru belakang belajar baru kayak, oh yaudah coba patenin. Selamat sore, Ahong Pintu. Sore. Sore ini kita kedatangan Bapak Ahong sebagai narasumber kita, dan ada Koko Ivan yang paling ganteng. Oh, bener. Dan ada juga DJ Panda KW tentunya. DJ Panda banget sih ya kak. Iyo, hari ini gue lagi cosplay jadi DJ Panda biar rame. Komen aku memang ini bro. Enggak, lebih tepatnya pomade gue habis. Pomade gue habis belum datang. Oke. Gimana? Jadi thank you banget Hong udah mau datang ke sini. Kita scheduling udah dari 3 minggu yang lalu ya. Sorry ya telat terus ya. Gue juga sorry sih. Hari ini gue juga telat parah. Event lah kita. Iya. Equal ya jadi. Equal. Oke. Jadi sebenarnya lumayan banyak pertanyaan yang mau kita tanyain Hong. Siap. Jadi Koko Ivan ini udah research beberapa masa lalu loh. Masa Ya. lalu. Seru ya, benar ya. Lumayan, banyak sesuatu yang gue bisa tangkap lah dari lu bro. Oke. Yang menginspirasi tentunya. Pasti. Ya. Enggak lah. Mungkin boleh langsung aja ya kita tanyain ya. Oke. Koko Ivan. Tanyain aja langsung. Gue lupa skripnya penting. Kok jadi grogi ketemu Ahong ya? Aduh, grogi nih. Gue lupa skripnya sumpah. Iya, Cok. Slow aja. Jadi kita ini ngobrol bareng bos adalah podcast. Kita mungkin ini dulu ya deskripsi dulu podcast kita itu apa. Jadi kita ngobrol bareng bos itu podcast kita ngobrol-ngobrol dengan bos-bos terbesar di Indonesia. Bukan bos saya. Salah satu sekarang adalah bos yang terkenal di Bekasi, namanya Pak Ahong. Dia adalah seorang bos pintu, nama company-nya adalah Hercules. Dan sekarang Herkudor. Herkudor. Dan sekarang sudah menjadi bos yang mungkin orang-orang kalau mau cari pintu udah tahu ya. Aduh, belum lah. Nah, belum. welcome Ko Ahong. Oh, thank you. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang mungkin bisa kita kulik dulu nih. Sebelum bisnis Herkudor ini, Ko Ahong bisa apa sih? Langsung. Sebenarnya bukan langsung Herkudor sih. Oh, jadi Lanjutin usaha orang tua. oh, oke. Usaha orang tua sebenarnya apa, bro? Toko bangunan, toko material lah. Kenapa bisa tiba-tiba ke pintu, bro? Toko material nyambung harusnya ke pintu. Tapi awalnya habis lulus kuliah pokoknya nggak ada kerja di tempat-tempat lain, langsung bantu usaha orang tua. Usaha orang tua toko bangunan. Itu 2018 awal. 2018 awal ngebantu. Nah, habis itu ya sambil jualan mau disistemasi bisnisnya. Kan dulu masih tulis manual, toko bangunan tuh lu beli barang bata merah 500 tuh ditulis semua pakai tangan, modal masih lihat buku gitu kan. Nah, itu gue kasih komputer sistemasi, tapi habis itu mau masuk online juga karena COVID ya waktu itu ya. Belum COVID malah. 2020 COVID. Iya, 2020 kan. 2019 kan belum COVID, tapi Tokopedia lagi naik daun. Oh, ya. Komisi tuh admin fee masih 0,5%. Awal-awal tuh. Oh iya, di tahun itu iya. Iya, sih. admin 0,5%, cashback-nya banyak. Cashback voucher. 10%, 5%. Nah, tuh jadi 0,5% admin fee, 5% itu. Jadi toko-toko bahan-bahan bangunan itu iseng-iseng coba masuk. Waktu itu jualannya bahkan cuma multi cleaner kayak pembersih keramik sama anti sumbat. Itu doang 2 yang online ya. Habis itu jalan-jalan, coba foto-foto tuh gembok-gembok. Itu gembok-gembok, tang-tang. waktu lo baru transisi ke lo.
Itu toko bangunan udah bahkan udah jalan setahun, kan 2018 ya. Udah jalan setahun gue sistemin. Jalan setahun gue sistemin tuh gue kasih komputer semua. Udah jalan tuh lumayan, 2019 tuh udah lumayan jalan, baru gue masuk online. Baru masuk foto-foto nih, masukin online Tokopedia, tapi bahan bangunan dulu. Iya. Sampai di tengah-tengah 2019 tuh nyokap gue bilang, itu pintu masukin juga aja gitu kan. Gue bilang, pintu ya, coba aja. Jadi dari orang tua ngasih tahu kalau tuh masukin aja ke online pintu. Iya, istilahnya itu kan emang jual pintu. Toko bangunan pasti ada dong pintu-pintu PVC. Nah, pintu PVC itu yang biasa murah kan 200 ribuan. Ini gue ada jual yang 450-an waktu itu. Lumayan bagus lah, jarang-jarang. Premium lah ya. Di kelasnya premium gitu. PVC itu buat pintu kamar mandi. Betul, PVC Bener pintu kan? kamar mandi. Ada yang kalau 200 ribu tuh yang getas banget tuh, yang gampang yang pecah. Kalau dipencet Betul. Nah kalau 450 lebih tebel. Nah, waktu itu iseng foto itu lebih solid. Iseng foto itu gue lihat di online, ternyata udah ada yang jual 1-2 toko. Baru gue masukin ke online, ya udah itu belum jalan, gue masih fullnya ngurusin toko bangunan. Jadi lu tinggalin aja itu bro. Kasih aja taruh plug. Tiba-tiba ada yang nanya 1, tiba-tiba ada yang nanya 2, nanya 3. Ya udah gue jual. Ya udah sambil itu mau nge-flow aja, benar-benar nge-flow aja. Karena fokusnya tetap toko bangunan, tetap ngurusin toko bangunan. Dan pada akhirnya muncul Hackurdor itu dari mana bro? Dari mana? Kalau kenapa dari admin kan udah tuh, misalkan lu udah buatin online shop dan Betul. Dan itu kan harus cari nama kan ya waktu itu ya. Iya. Nah, kenapa tiba-tiba bisa muncul Hackurdor? Nggak langsung Hackurdor. Oh, Sebelumnya namanya Hong Shop. Nama dari Ahong. Betul. Hong Shop. Betul. Kenapa tiba-tiba diganti? Yang memang namanya. Jadi singkat cerita kan nama toko bangunan Maju Makmur, ya kan? Itu toko orang tua. Nah, gue pengen bikin brand sendiri, ya kan? Waktu itu iseng doang. Sebenarnya Hong Shop tuh dari awalnya jual yang anti sumbat itu, multi cleaner. Anti sumbat tuh apa sih? Cairan lu tuang ke toilet, terus nanti dia kalau mampet tuh bisa blus gitu. Oh, yang keluar Cairan, busa-busa itu. iya langsung burus gitu loh. Itu ada iya. cairan gitu. Gue ada kebetulan ada suppliernya, terus gue kayak iseng aja foto, ternyata laku. Barang-barang consumables kayak gitu tuh laku banget di online. Yang kayak bubuk gitu bukan sih? Gue punya cairan. Cairan dimasukin ke toilet. Toilet langsung tuang gitu. Oh. Ada satu lagi multi cleaner serbuk pembersih keramik. Jadi itu kalau lu campur air, lu kuas-kuasin ke kotoran, luntur langsung kotornya. Iya. Yang kuning-kuning tuh luntur tuh. Tapi kalau kelamaan rusak gitu. Tapi ya lumayan sih jalan sih. Iya. Itu gue jual sampai 10.000 ada kali. Nanti dikasih ini ya, dikasih ituin apa namanya? Link. Waduh, Bukan linknya. Udah nggak jual gue. Foto-foto. Dikasih tahu nih bentuknya. Yang kayak multi gini. cleaner, anti sumbat Ya. gitu. Kasih lihat. Nah gitu, dari situ jualannya dari dulu kayak asal aja namanya. Bingung nama toko apa. Orang-orang pada pakai shop siapa shop gitu kan. Ya udah Hong Shop. Belum mikirin haki kan waktu itu. Gak mikirin sama sekali. Kenapa ganti Hackurdor? Haki. Oh, akhirnya Haki. Waktu itu mau daftarin Hong Shop justru. Brandnya udah jadi tuh. Logo udah gue bikin Hong Shop malah. Iya. Gue udah pede, udah Hong Shopnya udah jalan. Gue udah jalan. Iya. Gue udah jalan 4 tahun, 3-4 tahun. Itu penjualan Hong Shop tuh udah banyak. Maksudnya penjualan pintu udah banyak. Sebenarnya kalau mau dibilang udah tahu namanya marketplace, kadang orang nggak peduli brand toko. Tapi di marketplace namanya ganti juga. Gue ganti, gue semua ganti. Ngaruh nggak ke penjualan? Nggak, malah tetap naik. Wah. Karena gue bilang gitu, brand tokonya orang nggak gitu peduli. Lu kayak beli alat-alat komputer nih, lu cari adanya expert komputer, enter komputer ya kan. Itu yang paling terkenal. Cuma maksudnya lu juga nggak tahu lu beli RAM VGA tuh sama siapa. Yang penting pembeliannya banyak, rating gede. Iya, benar juga. Berarti nama kalau di Marketplace nggak ngaruh. Belum terlalu ngaruh. Dan gue Mungkin. belum main sosial media. Iya, mungkin gue bisa disclaimer nggak ngaruh itu karena yang lo jual itu A-brand. Betul, brand lain. Iya, kalau Bukan yang brand kita sendiri. jual brand sendiri lumayan ngaruh. Betul, brand sendiri ngaruh. Lu udah gaung-gaungin itu, makanya kalau mau mulai brand sendiri harus Haki. Iya. Ini Makanya- menarik sih, Van. Menarik banget sih. Gue coba kulik sedikit ya tadi biar asik, Hong. Yes. Jadi dari toko Maju Makmur, kebetulan kan gue akamsi nih, Van. Gue akamsi nih, anak kampung Galaksi. Anak kampung sini, cuma gue plesetin. Oke. Jadi gue tuh anak Galaksi dari tahun 98. Oke. Dan gue tahu toko bangunan lo udah dari lama. Jadi yang gue tahu toko bangunan itu di Galaksi ada toko punya maminya Linus.
Iya, toko kita itu. Ya, yang di Patung Kuda 1 tuh, Iya. Bola Dunia. Iya. Terus ada yang toko Mas Naga yang di Patung Kuda 2. Oke. Dan satu lagi adalah ini Maju Makmur ini yang dekat pom bensin. Betul. Orang Galaksi taunya toko bangunan tuh di Galaksi ada 3 doang. Oke. Salah satunya punya nyokap. Deretan gue tuh ada 4 tuh malah. Iya, ada 4 Deretan gue satunya. lumayan ada 4 di deretan gue ya, deretan jalanan gue itu. Iya. TB siapa, gua, ada lagi TB An siapa itu? Betul, 5. tapi mindsetnya orang Akamsi Galaksi, Oke. materialnya cuma ada 3, Oke, Patung oke. Kuda 1, Patung Kuda 2, dan Jati Asih. Oke. Bener nggak? Iya. Nah, sepanjang jalan Jati Asih ini kan salah satunya ada toko lu kan? Betul. Bener nggak gua? Tersotoy lagi gua. Bener di Jalan Jati Asih namanya, Jalan Raya Iya. Jati Asih. Seingat gua tuh ada pom bensin, kesonoan dikit ada Nggak jauh. toko lu. Betul. Bener kan? Betul. Dari tahun berapa bukanya? Bokap 98. Oh, pantas gua tahu ya. Tapi sebenarnya sebelum bokap buka itu udah ada 2 pemain lama di sana. Yang udah lebih lama lagi 10 tahun lebih di situ. Bokap tuh pemain baru justru. Bokap tuh buka usaha di umur 40. Oh, Dia sebelumnya toko emas, sebelumnya toko sepatu. Jadi Sebelumnya udah kerja, ganti-ganti. sebelumnya kerja di pangkalan kayu. Memang dari dulu pengen buka toko bangunan, malah pengen bukanya pangkalan kayu gitu. Karena dia udah ngerti kayu kan, tapi nggak ada modal. Orang tua nggak ada modal, akhirnya buka toko sepatu di Jakarta, laku juga lumayan. Toko sepatu jalan, tapi habis itu tutup juga, ganti. Habis nikah ke toko emas. Nikah, jualan toko emas dulu. Nah, Di habis Jati Asih juga? Enggak, di Pluit. Oh, Pluit lagi, Pik, kapuk. Kapuk. Dulu belum ada Pik. Iya. Dulu masih laut. kapuk, pasar kapuk pokoknya. Masih laut itu. Dia toko emas, pasar kapuk, toko sepatu Jakarta. Baru habis selesai dari sana toko emasnya bangkrut, nggak jalan. Pindah ke Bekasi. Cari-cari tanah, akhirnya buka toko material di Bekasi. Umur 40. Oh, keren banget. Umur 40. Berarti tahun 98 itu pertama kali orang tua pindah ke Bekasi. Betul. Lu udah lahir belum? Udah 95, gue lahir di Jakarta. Berarti lu udah SD lah ya, mau masuk Enggak, SD. umur 3. 3 tahun. Umur 3 tahun belum SD dong. Masih belum TK malah. Kayaknya belum TK deh. Umur 3 gue pokoknya. Kan 95 lahir. 98 buka toko bangunan. Jadi gue di Jakarta Iya. dulu sebelum. Soalnya seingat gua 98 itu gua udah kelas 2 SD. Iya. Iya. Ya, kita beda dikit kan. Dikit lah ya. Gua Masih muda. Masih muda. Iya. Jadi oke, yang gue tangkap toko bangunan itu dari tahun 98. Iya, Which is udah lama. tadi gue bukan asumsi, berarti beneran dong. Iya. Karena gue kan akamsi ya, gue tau lah kecil di situ, sekolah di situ, bahkan nyokap gue kadang-kadang suka ngutang di antara 3 bangunan itu. Jangan-jangan salah satunya toko lo diutangin bisa jadi. nyokap gue nih. Gue masih belum tahu. Iya. Tanya itu Tapi udah lunas. Oh, Iya, jadi oke. Berarti kalau dari tahun 98 sampai ke transisi ke lo, itu kan udah puluhan tahun, bro. Lumayan, 27 ya. Sangat legend, Sampai bro. sekarang ya. Iya. Legend banget, bener nggak? Gue udah ngurus 6 tahun. Kurang Iya, gua lebih. tuh 7 tahun. karena gua tahu berarti udah legend. Artinya lu udah punya market nggak sih di situ? Market iya pasti. Pasti. Langganan lama banyak lah. Toko bangunan. Banyak kan? Banyak. Iya, nah ini makanya gua menarik kenapa bahas masa lalu lo nih. Itu toko kan udah dari tahun 98. Terus berjalan udah lama banget. Even gua pun tahu toko bangunan itu. Kenapa lu memilih untuk pivot? Apakah lu tidak sayang gitu dengan nama besar toko bangunan lu yang udah segede itu, bro? Satu, toko bangunan masih ada. Jadi Ya, oke. gue masih jualan. Oh, masih. Masih ada. Jadi bukannya gue tiba-tiba ganti nama. Jadi tokonya tidak gue ganti namanya. Oh, Gue melahirkan bisnis baru. di dalam toko itu. Toko itu. Oh, Jadi udah jalan lama toko bangunan. Gue 2017 lulus, 2018 gue take over, ya kan? Belajar lah, masih belajar ngurusin. Habis belajar situ, itu masih toko bangunan. Sampai 2019 masih toko bangunan. Sampai gue jualan online, home shop itu masih gue ngurusin toko bangunannya. berarti lo ngurusin gue bisnis dong. Iya, iya bener. Sangat dua bisnis yang berbeda karena jualan pintu gue tidak mengandalkan customer toko bangunan. wah, Itu keren marketnya banget. berbeda bro. Berarti. Sebenarnya kalau mau dibilang nyambung bangunan kan? Iya, iya, Nyambung. Sebenarnya ada aja yang beli terus ntar dia ada pintu kamar mandi nggak? Kadang-kadang ada, tapi bukan nggak gede. Iya. Karena customer toko bangunan ya mostly bukan ngebangun rumah jadi, mereka banyak renovasi. Jadi beli pasir semen buat nge-floor, rantai, beli cat, Iya. ngecat, pipa, besi gitu-gitulah.
Jadi nggak semua butuh pintu gitu loh, Jadi sedikit. pintu itu add-on saja ya, dulu. Add-on dari dulu add-on. Dari dulu add-on. Gue jual pintu yang gue jual itu 450.000 itu dulu sebulan satu. Sebulan. Iya, sebulan satu Buset. di toko bangunan ya. Waktu gue jualan sebelum ada toko ini, gue udah masuk dan gue taruh sebulan cuma satu. Dan emang gue ngurusnya yang lain, bukan pintu. Gue memang ngurusnya toko bangunan. Jadi gue jualan kayak biasa aja, puter-puter di sana. Nah, ya masuk online, taruh, tiba-tiba sebulan 2, sebulan 3, tiba-tiba 5 gitu. Ada aja tiba-tiba nambah 10, 20, berlipat terus. Dan akhirnya dari situ buka namanya Hong Shop. Hong Shop. Dan itu dari awal online namanya udah Hong Shop karena jualan yang multi cleaner itu sebelumnya. Jadi dari Tokopedia. 2018 itu. Iya, 2018 akhir itu gue udah mulai yang multi cleaner anti sumbat itu, Hong Shop itu. Memang main Tokopedia aja dulu, Tokopedia belum Shopee bahkan. Tokopedia aja, jual gitu-gitu, Iya. kirim. Gue pikir, lucu juga ya dapat omset sendiri di luar toko bangunan. Karena toko bangunan gue tidak ngambil profit, gue ngambil gaji. Oh gitu. Gue bilang ke bonyok gue, bukan gue bilang katanya ya lu mau ambil untung berapa bebas. Gue bilang nggak mau, gue bilang gaji aja. Wah, keren ya. Jadi gue dari Keren awal banget. lulus minta gaji aja, 3 juta doh. ya. 2018 tuh. 2018. Itu waktu lulus. yang udah kita habis makan burger itu masih jalan toko. Burger tuh 2000 berapa ya gak ya? 18. 18 ya? Iya, lu baru lulus. Masa sih? Iya. Lupa ingat gue. Yang burger yang kita makan di sebelah mie awat itu Tapi loh. kayak udah mulai pintu belum ya itu? Kayak udah mulai deh 2019, gue inget. Udah ya, udah mulai ya. Kalau nggak salah ya. Jadi ya itu udah mulai ke situ juga. Gue jualan pintu, Hong Shop udah masuk, jualan pintu terus bergulir terus gitu. Oke, berarti dari TB Maju Makmur. Maju Makmur. Maju Makmur. Wahong coba-coba jualan pintu. Ya, Laku 1, 2, 3, 10 Jalan sampai terus, puluhan, flow jalan terus. terus. Akhirnya muncullah Hong Akhirnya muncullah Hong Shop. Betul. Dan Terus dari awal kenapa? namanya Hong Shop. Nah, Hong Shop kenapa? terus kenapa lu jadi ganti nama? Bro. Itu Tadi yang kan lu tadi gue ceritain bilang. masalah haki. Ya, jadi Hong Shop udah jalan, bisnisnya sendiri terpisah ya. Jadi toko bangunannya masih ada. Bonyok gua dulu bantu-bantu, sekarang udah ada karyawan, udah nggak terlalu. Nah, gua ngurusin pintu, balas-balasin admin semua masih gua waktu itu. Sendiri ya pokoknya. Sampai 4 tahunan, 3-4 tahunan jalan. Oh. Gue mau daftarin si Hong Shop-nya ke Haki biar brand kan, gue mikir butuh ada brand ya kan. Gue mau daftarin nggak bisa, ditolak. Udah ada? Gue daftarin sendiri balik. Jadi gue nggak pakai agensi, gue nggak pakai orang yang lawyer gitu, nggak pakai orang paten. Jadi gue taruh, udah ada ternyata di Sentul sana udah ada namanya Home Develop, kayak Mitra 10-nya gitu loh. Tapi namanya Hong gede-gede dan jualannya sama bangunan. Oh. Kelasnya sama. Ya gue bilang, wah gue nggak bisa daftar dong. Bukan saudara lu itu, bro? Bukan. Sempet di mistaken sama beberapa customer juga. Dia bilang ini sama yang situ. Gue bilang bukan. Habis itu kayak itu habis dari situ ditolak 2021, 2022. Gue masih 2021 malah itu. Gue ajuin ya setahun 2 tahun ya. Gue ditolak. Gue cari nama aja butuh waktu 2 tahun lagi. Kayak gue nggak ada waktu buat mikirin nama. Terus karena ngurusin usaha sendiri kan. Masih ngurusin usaha, masih keder sendiri. Jadi gue kayak antar lah orang nggak dituntut juga. Iya, Iya kan? Gaji. Oh iya, orang nggak dituntut juga ya udah biarin. Jadi gue jalan-jalan aja, tapi sambil cari nama akhirnya ketemu teman gue yang si Vincent Patenesia. Dia kan merek tuh, dia lawyer merek. Nah jadi konsultasi ke dia, terus ya udah jalan. Berarti menurut lo merek itu penting lah ya. Oh sangat. Sebelum kita mulai bisnis merek dulu ya dipatenin, ya nggak sih? Betul. Kalau nggak dengar tadi kita ngobrol, lu sampai ganti nama begitu kan jadi kerja 2 kali, bener nggak? Betul, lumayan waktu itu rebranding. Iya penting tuh. Jadi sebelum kita mulai bisnis, cek dulu namanya masih available nggak di Haki. Oh itu penting. Iya nggak? Nanti kalau udah gede, cuma ada masalah Haki doang kan jadi gede, bener nggak sih? Betul. Kecil jadi gede. Padahal lu cuma butuh uang kayak 1 juta 2 juta buat patenin, bener nggak? Betul. Cuma Jadi penting banget tuh. mungkin ya bagi yang benar-benar baru rintis banget, baru mulai, menurut gua daripada kebanyakan pusing mikirin nama, gak mulai ya. Iya. Pertama itu, kedua ada yang udah sibuknya, nama, bisnisnya nggak dijalanin.
coming soon terus. Iya betul. Jadi mostly Iya. kayak gitu. Ya depends lah ya. Jadi apa sih tujuannya? Heeh. Bisnis mau keren atau mau cuan kan? Iya. Dulu gue gitu. Dulu gue waktu mau bikin bisnis, ih keren ya kalau namanya gini, keren kalau logonya gini. Gue pemikiran konsep. Nggak ada yang dijual barangnya gitu. Iya benar juga. Nggak ada yang dijual. Makanya ketika di Hong Shop ini, gue nggak pakai otak lagi mikirnya kayak, Sikat aja. namanya Hong Shop, jalaninnya Nama gue ya. kejual kok, barangnya kejual gitu loh. Iya. Barangnya iya, kejual. iya. Nah, tapi baru belakang belajar baru kayak, oh yaudah coba patenin. Mm-mm. Dan kenapa tiba-tiba bisa munculnya Ekudor, bro? Itu dari Iya. mana? Itu apa namanya? 2022 ngoceh-ngoceh cari-cari di Google, ChatGPT udah keluar belum ya? Udah ada tapi belum tahu deh kayaknya. Waktu itu sempet gua cari-cari di Google, udah deket-deket 2023 kan ChatGPT keluar tuh. Iya. Oh iya. Lagi iya, naik iya. kan? Iya. Gua cari lagi di ChatGPT. Karena dari 2022 ke 2023 setahun kan buat Hong Shop. Nah, jadi nama gua Hong Shop nih. Ditolaknya setahun kemudian. Lah, Waktu gua daftar, kan gak ada masalah. Iya. Daftar gua pikir, oh udah gua udah daftar. 1,8 juta gua masuk. Habis itu kerja, dapat surat ditolak. Baru tuh pikir. Baru gue mikir lagi, aduh namanya apa ya gitu. Dan Oh. namanya apa gue kayak bingung sampai ada ChatGPT. Gue ngobrol sama ChatGPT. Nama buat toko pintu bla 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 apa brainstormingnya itu sama ChatGPT. Cari kayak ini. Terus gue udah dapet sampai 2-3 nama. Gue ajuin ke paten kan. Ditolak, bukan ditolak, dia analisa mereknya. Oh Hodor, oh ini mirip Tudor, nggak boleh katanya nanti. Oh ini apa? Nanti mirip ini nanti mirip ini. Oh, nggak boleh. Jadi kayak beda sedikit aja walaupun nggak mirip banget. Si analisa merek gue itu dia bilang kalau bisa jangan. Oh. Jadi gue benar-benar cari yang namanya unik banget gitu, bingung kan. Ya udah akhirnya cari Hercules kuat, door pintu. Oh, iya. Gue iya. jabung Hercules, gue cari di mana-mana nggak ada yang pakai karena namanya aneh kan. Ya udah gue hajar, lolos. oh dari situ Iya. jadi namanya. Iya lolos dan itu butuh setahun lagi. Jadi gue nggak berani pakai namanya juga. Setelah gue ajuin gue nggak pakai namanya. Gue biarin aja dulu sampai terdaftar. Karena gue takut karena walaupun dia bilang pakai aja, tapi gue malas nanti gue rebranding ditolak lagi. Iya. Udah pengalaman Iya. kan. Gitu. Ya, kita jadi cukup banyak tahu lah ya informasi dari toko bangunan, jualan. Gue taunya pencahar lah ya. Gue nggak tahu itu. Terus pintu sampai akhirnya rebranding itu kan perjalanannya lumayan ya. Lumayan. Jadi yang gue tahu Hong, lu itu kayak lone wolf ya Hong ya, kayak apa namanya, lu berdiri sendiri gitu, iya nggak sih? Karena Kalau mau dibilang lone wolf nggak ya? Gue bukan perintis sendiri. nggak, maksud gue waktu lu ngerjain ini lu tuh fokus banget Oh gitu. iya, Lu kalau nggak fokus. main nggak apa, soalnya gue ngajakin lu main tuh susah dulu Hong. Tidak, saya main terus. Wah, Oh, oke. Maksudnya kan gue ada teman-teman kan. Iya. Maksudnya ada teman-teman. Gue kan kampus di Prasmul. Teman-teman gue mostly di Serpong, ya kan. Ya gini lah. pantes. Gini lah lu. Mainnya nggak di Bekasi. Nggak di Bekasi. Pantes gua ajak main susah banget. Nggak di Bekasi waktu itu. Sumpah nih orang susah banget diajak main. Oh, berarti lu berdua udah pernah ketemu sebelumnya? Pernah. Waktu itu pernah sekali ketemu. Waktu itu sempat mau main ke tempat dia. Karena gini lah, pulang kantor toko kan capek tuh. Udah malas. Gue mainnya weekend. Weekend keluar kota. Iya. Weekend keluar Bekasi sebenarnya. Makanya. Jadi gue jarang banget tuh main di Bekasi. Dulu kan masih sering makan-makan daerah sana, tapi setelah nggak Fire lama. apa, kita makan fire apa? Wood fire. Wood fire. Burger, itu enak Iya. tuh. Wood fire. Masuk dong. Wood fire burger. enak. Iya. Iya, waktu Jadi- itu makan itu. Jadi asumsi gue gitu Van. Jadi gue kan orangnya suka main kan. Gue suka ngajakin Hong ngopi yo Hong. Gak pernah jadi tuh dari 2018 sumpah. Iya, Jadi iya. ya pikiran gue ya udahlah Hong nih lone wolf, dia lagi sibuk ngurusin usaha bokapnya. Waktu itu gue nggak tahu lu udah mulai pintu apa belum. Tapi waktu itu lu kasih tahu gue lu mulai main marketplace. Betul. Jadi karena lu sudah diajak main kan, gue anggap ya Ahong lone wolf nih, udahlah dia fokus sendiri gitu kan. Jadi gue berpikirnya kayak gitu. Nah, Ternyata. ngomong-ngomong kalau main, menurut lo penting nggak sih kita join komunitas bisnis untuk accelerate bisnis kita? Cakep. Ini. Komunitas Main ya. nih, Beda nih. beda. Mainnya ya. Mainnya beda nih. Iya, jadi kalau gue bilang tadi gue main weekend, gue pasti sering ke teman-teman gue. Ya, masih sering ke teman-teman gue dan itu main nongkrong biasa. Berarti bukan lone wolf ya? Bukan. Oke, gue salah. Kalau mau dibilang lone wolf bukan. Gue bukan
Ya kalau kayak Ko Andrew dia 18 tahun 15 tahun tidak ketemu teman. Nah, gue kan? pikir lo kayak gitu, Hong. Fokus gitu kan modelnya. Diajak main susah. Temen gue juga ada kayak nggak punya teman gitu. Gue enggak, gue main terus justru karena gue cukup ekstrovert. Oh. Jadi suka ketemu orang. Berarti asumsi gue salah, guys. Iya. Gue dulu mikirnya dia lone wolf karena Tidak. susah diajak main. Oke. Betul, tidak. So far gue ada temen yang memang dekat dan sering main. Jadi itu main biasa. Komunitas penting. Kenapa? Beda banget nih. Gue dulu ada ikut komunitas lain juga. Tapi lumayan dari komunitas itu gue dapet teman-teman pebisnis. Jadi kenapa mindset itu terbentuk 2018 tuh waktu gue join komunitas itu. Akhirnya gue ngerti, oh orang-orang bisnis tuh gini. Mainan gue sama orang umur 30, 35. Waktu itu gue masih 23. Mudah banget. 23 dong, ya kan baru lulus. Oh, iya. 23 ya kan? Oh iya. Baru lulus 2018, ikut komunitas, teman-teman ngajak juga, baru kenal sama teman-teman. Nah, di situ juga gue cari teman-teman lumayan deket sampai jadi inner circle juga. Oh. Masih kenal juga, masih main juga. Maksudnya masih kontak-kontak lah sekarang. Nah, Iya, itu iya, dari iya. situ gue baru ngerti, oh komunitas tuh gini. Oh bisnis tuh gini. Terus diajarin cara-cara gimana bisnis. Baru Berarti- setelah itu sempat vakum udah lama. Ah. Baru sekarang join lagi komunitas. Oke, penting ya berarti ya join komunitas itu. buat Benefitnya accelerate bisnis. super, tapi kalau aktif. Betul. Ya. Kalau pasif, saya lihat juga temen gua join. Kayak saya nih pasif. Lu, Ya. lu enggak lah, lu masih lumayan aktif. Temen Enggak gua ada juga masuk, baca doang. Orangnya tapi jadi nggak kenal dia. Oh. Gitu, baca doang, nggak berdiskusi, nggak ngobrol, nggak ngajak kopdar dan sebagaimana, nggak dapet ilmu apa-apa. Ya, jadi menurut Koko Ahong, komunitas itu penting, guys. Jadi sebelum ya by the way kita tuh ada komunitas juga namanya apa, Pak? Belajar bareng Ko Andrew atau Baik. BBK. BBK aja ya. BBK aja ya. Dan yang racunin itu beliau. Iya, Makanya makanya. dia dibilang yang paling aktif, paling ketahuan. Nah ini iya. sosoknya ini. Karena ya setahu ya waktu itu ya gue itu nggak tahu BBKA, gue nggak tahu Ko Andrew, gue taunya dari lu. Yes, gua Ingat nggak waktu lu? gua posting story lu tanya kan. Iya. Terus gua bilang join, ayo, lu harus Iya. join. Ini pebisnis Serius. harus join ya. Gue waktu itu kayak gitu masuknya. Dia gue tanya ini apaan sih Hong, kalau lu update terus takutnya kayak yang ungu-ungu itu. Iya. Iya kan? Ini kita bisa di sini kan karena BBK juga. Iya bener karena BBKA. Karena BBK juga. Thank you Ko Andrew. Thank you, Andrew. Iya. Jadi awalnya gitu Van, gue ngeliat Ahong nih aktif banget. Gue tahu Ahong itu dulu militan banget. Dia kalau ikut komunitas bisnis Ya, gua dibelain tuh, gabung lah itu benar-benar gua Iya. ikut terus lah. belain komunitasnya dan panutannya. Yes. Makanya waktu itu gue tanyain, gue DM Hong, ini serius nggak nih Hong? Ya benar-benar. Join bayar nggak Hong? Gue tanya So loh. tau bukan cuma lu. Beberapa teman gue yang lain waktu nanya, dia selalu nanya ini scam bukan? Ini bukan. Ini Iya. bayar bukan gitu loh. Waktu itu Skeptis, itu, banyak yang skeptis. karena gue tahu Ahong aktif gitu kan. Habis itu dia bilang, masuk aja gak, nanti tinggal bilang sama adminnya rekomendasi dari Ko Ahong. Wah. Serius. Sumpah waktu itu Itu enak waktu itu masih Iya. kecil, masih baru awal mulai. awal Itu BBK mulai. 1.0 ya? Iya, BBK Iya. awal banget. Gue sebenarnya nggak awal banget. Waktu itu awal banget lebih ada kayak si angkatan waran gitu-gitu. Dia Juli, Juni gitu. Gue masuk mulai Agustus awal kayaknya. Ya. Baru masuk terus rame ngobrol. Waktu itu masih di Discord, itunya komunitasnya. Masih Discord. Waktu itu Discord kayak tanya-tanya terus gue liat kok Ko Andrew ada posting screenshot grup WA. Terus gue bilang, ih mau dong segrup sama Ko Andrew gitu loh. Kan gue ngefans juga kan, mau dong segrup WA sama Ko Andrew bisa ngobrol gitu kan. Cari-cari, oh ternyata di-invite ke grup WA akhirnya. Baru yang si Ega nanya itu. Iya. Terus nanya ini gimana bayar nggak? Gue bilang nggak, full gratis. Tadinya gue daftar dulu, masih ada form itu tuh yang dulu yang isi form. Iya. Terus gue ngechat lo lagi, Hong mana nih gue nggak di invite. Terus dia kasih nomor adminnya nih curhat. Punten. Dia kasih nomor adminnya nih. Gue chat adminnya mostly kayak teman-teman gue yang mau join. Iya. Gue bilang, nih yang mau join ada join boleh nggak? Katanya boleh. Ya udah gue kasih. Soalnya gue nungguin seminggu nih, nggak dibalas-balas. Iya, Dia iya, scam gitu kan. Iya. Gue tanyain Hong, ini gue nggak masuk nih, akhirnya di DM gue lagi. Nih gak nomor adminnya, bilang aja temennya Ko Ahong. Oke siap Hong. Gue chat besoknya langsung, Langsung. besoknya kayaknya 10 menit langsung dimasukin. Bos. Cepet langsung di invite. Masih enak tuh. Saya enak tuh. Oh, sekarang udah nggak bisa ya PTW ya? Oh, Sekarang sekarang bisa. harus isi form yang sangat panjang dan nanti di email. Iya. Banyak yang nggak dapet
invitation, bilang saya nggak dapat invitation, ternyata tuh sebenarnya masuk email. Spam kali masuknya. Iya, antara spam atau enggak, mereka kan maksudnya kita jarang baca email. Dari nggak tahu siapa pengirim, nah mereka nggak baca, jadi nggak tahu. Padahal udah di-invite, jadi banyak kayak gitu. Oke. Zaman dulu masih berapa? 500-an, naik turun. Iya. Banyak yang dikik-kikin kan? Banyak, ada drama lah dulu. Iya, tapi sampai sekarang udah 2000. Sekarang udah sehat sekali. Udah 2000 member. Seru banget ya ternyata ya ngobrol sama Ko Ahong, menarik. Jadi komunitas bisnis penting. Terus yang gue ada agak menyinggung soal pribadi sedikit, nggak apa-apa ya? Boleh, saya terbuka. Nah, yang gue tahu kan beliau ini kan meritnya belum lama kan? Betul. Bener nggak sih? Betul. Tahun berapa sih meritnya? September. Tahun lalu. Tahun lalu kan? Iya. Tapi gue nggak datang lagi, Hong. Gue lagi di Bali. Ah, di Bali. Iya. Sahabat sejati bukan sih? Oh, Gue itu nggak ngundang banyak juga waktu itu. Oh, ini Bener-bener, di Edge Club kan lo bikinnya kan? Kok begini sih? Oke lo. cerita singkatnya emang pengennya Holy Wings. Kenapa? Saya suka Holy Wings. Dari sebelum kenal Ko Andrew, Oh, dari kuliah lulus ya mainnya Holy Wings. berarti lu top spender di Hollywood. Enggak lah, enggak tahu sebenarnya. Enggak. Sering aja. Oke. Lumayan sering, teman-teman juga sering ngajakin gitu. Jadi ya sering suka aja minum gitu. Jadi ya Holy Wings sudah lumayan sering, tapi seiring main Holy Wings, ya udah jadi kayak suka, ini Holy Wings emang tempat paling seru buat main gitu loh. Yang lain-lain nggak terlalu demen. Oh. Nah, di otak waktu itu pikiran, wah keren juga merit di sini gitu. belum ada deh waktu itu. Lu keren sih merit di Edge Club. Nanti ditampilin ya foto Ahok merit di Edge Club. Iya. Gue lagi di Bali soalnya, jadi sore nggak datang. Di Atlas gue waktu itu. Wih, apa-apa? Sama Holy Wings juga. Iya, sama. Tapi kok bisa lu dapet akses segitu, bro? Kan gue nggak tahu ya mungkin cara kerjanya Hollywood gimana untuk Jadi, itu, bro. Lu yang Dia- pertama nggak sih nikah di situ? Kalau di S Club ya, gue yang pertama. Nah, Gila. wah. Kalau Ini di gila nih. kalau di grup Ahok Holy nikah Wings- di Edge Club pertama. Gokil. kalau di grup Holy Wings sendiri udah pernah ada satu di Semarang. Dia di Golden Tiger-nya gitu loh. Ada, tapi yang di S Club Ini gua harus viral. Ko Ahong nikah di Edge Club, tolong ya kelipat-kelipat. udah lewat. Jadi kenapa singkatnya aja pengennya Holy Wings. Memang Oke. pengennya merit di Holy Wings. Terus cari-cari budget. Jadi kalau dibilang koneksi bukan, itu ada HW Banquet namanya. Dan itu sekarang udah lumayan established lah, lumayan. Dulu dia tuh kayaknya baru mulai coba-coba. HW apa namanya? HW Banquet tuh party ya, banquet tulisannya HW Iya. Banquet gitu. Nah itu divisinya Holy Wings untuk acara. Jadi lu mau bikin acara corporate bisa. IO-nya gitu ya? Dia ya providernya, jadi Oh, bukan oh, IO-nya. oh. Jadi dia yang ngurusin kalau lu mau acara kontak gue gitu loh. Dan itu cuma 1-2 orang yang ngurus kayak divisinya gitu loh. Oh. Itu namanya HW Baru tahu Banquet. sih, Lu baru mau tahu bikin kan gini lah. Kenapa gue juga kepikiran Holy Wing? Lu kalau ballroom itu nyewa LED, Ah. nyewa sound, nyewa Ya. lighting, Belum dekor makan. kosong, ya kan? Betul. Makan. Belum WO, belum banyak banget, runner, belum banyak apa. banget, Iya, iya, banyak, bro. banyak banget. Sementara Belum ketika fotografer. karena gue udah sering main ke Holy Wings, gue udah melihat, LED-nya besar, soundnya bagus, soundnya super bagus, live musiknya enak semua, DJ-nya enak semua. Gue juga pengen ada after party kan. Nah, udah kepikiran tuh kayak ini after party enak, udah LED enak, sound semua enak. Lu terinspirasi nggak sih? Ayo, udah merit belum? Nah, gue belum ada, cuma Oke. percaya sama gue, bro, kalau gue nikah di klub, wah gue langsung tindakan dari kakak. Mati sih, nggak bisa. Lucu kan? Bersyukurnya orang tua gue walaupun bukan orang clubbing, mereka bukan orang gaul. Mereka tuh alim-alim juga lah. Orang Ya, tua gue tuh alim sebenarnya. Cuma tahu anaknya minum-minum gitu kadang-kadang ya ada lah dibilang jangan minum banyak-banyak lah gitu-gitu. Tapi ada lah ngomong kayak gitu. Iya. Ya tapi ketika gue bilang gue mau dioling gini, bagus katanya. Idenya unik. Unik Bosen lah. kalau ballroom katanya. Oke. Menarik. Bini gue aja ngoceh dikit. Nah, Makanya itu dia. Ini dia. Itu dia. Tapi kan konsep nikahan lo kan unik nih. Mungkin gue bisa bilang lo yang pertama kali bisa nikah di Edge Club. Oke. Apakah spesial itu istri lo? Oh sangat. Wih, iya dong. Harus jawab sangat. Kenalnya di mana? Kalau nggak masalah bro. Boleh dong, gua tanya dikit kenalnya Oke. di mana. Nah, kalau gue nggak ikut komunitas bisnis yang pertama,
gue nggak kenal istri gue. Tapi istri gue bukan di komunitas bisnis ini. Istri gue adalah temennya komunitas bisnis. Temennya temen gue yang di komunitas bisnis. Oh. Jadi setelah gue lulus itu gue ikut komunitas bisnis, terus udah deket sama circle-nya, sempet udah lewat kelasnya udah selesai, kita masih nongkrong bareng. Nah, nongkrong bareng sama temen gue, terus dia ngajak si istri gue. Mantap, berarti ikut komunitas bisnis bisa dapet jodoh. Dapat jodoh, dapat duit, dapat peluang, ya kan? Gila. Gokil. Jadi dari sana. Oke, keren. Jadi, boleh cerita sedikit nggak? Tadi kan kenal istri kan di komunitas bisnis temannya. Nah, istri lu tuh background-nya apa? Apakah bisnis juga kayak lu? Apa dia profesional apa gimana? Profesional. Istri gua profesional. Dia waktu gua kenal tuh udah manajer ya. Manajer di auditor EY. Buset, serius lu? Serius. Auditor? Ernst & Young. EY kan Big Four. Iya tahu gua Big Ya kan Four. ada Deloitte tadi itu. Ya EY dia. Berarti dia udah audit manajer, dong, dia ya? udah kerja berapa tahun di sana waktu itu ya? 7 tahun lebih. Ya udah lumayan. 9-10 tahun auditor dia auditor. Wah, Dia auditor di EY. Istrinya auditor, berarti wah bagus nih, gak bakal ada yang korupsi nih di iya kan? Iya. Akuntan dia auditor EY. Akuntan. Berarti kalau pembukuan gitu istri yang ngurusin? Enggak, gua. Loh serius? Masa enggak? Belajar sama istri? Enggak sih. Gua kan baru married tahun lalu ya. Berarti gua udah bisnis 5 tahun kan. 5 tahun gua ngurus sendiri dong. Semua akuntansi gua. Pas habis married Pas dibenerin nggak abis sama istri? married sempet kayak dia bantu-bantu dikit lah ada. Tapi mostly gua udah ngerti basic accounting. Oh. Gua nggak perlu corporate accounting. Belum perlu corporate accounting yang sangat-sangat ribet. Karena basisnya dia adalah ngurusin korporat. Dia dulu apalagi ngurusinnya kebanyakan asuransi. Perusahaan asuransi prudensial, perusahaan kayak gitu-gitu lah, perusahaan asuransi yang benar-benar duit semua isinya lari kemana gitu. Iya. Jadi auditnya ke sana. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang basic accounting dia pasti ngerti kan. Jadi ya basic accounting kalau bahas sama gue juga udah ngerti sebenarnya. Ya pembukuan dasar mah ngerti lah ya. Betul, jadi ya sempat sih ngobrol-ngobrol dikit-dikit. Kalau dia mau bantu usaha atau enggak, dia bilang ya bisa bantu, cuma dia juga mau fokusnya yang ke yang lain. Jadi gue bilang ya nggak apa-apa, nggak harus bantu di toko sih. Jadi nggak Keren harus. banget. Karena gue sendiri udah ngerti. Iya. Jadi paling kalau gue ada yang nggak ngerti, tanya dia aja. Nah Dan itu. sampai sekarang masih ini bro, berarti lu masih istri lu masih dalam profesional? Nggak, Oh udah jadi ibu rumah tangga berarti? tak suruh resign. Kapan? Gue baru tahu loh. Udah. Tahun ini? Baru mau. Tahun ini enggak, tahun ini udah resign. Jadi akhir tahun lalu Desember. Jadi setelah gue married September kan, 2 bulan 3 bulan jalan ngoceng gue suruh resign. Terakhir waktu kita di tempat golf masih belum resign istri lu bro. Tahun lalu. Tahun lalu belum resign. Iya, tahun lalu kan kita suka nongkrong di Jakarta Barat tuh. Kan kita ngobrol kan. Lu bilang belum resign istri lu. Belum resign. Tahun lalu belum. Jadi resignnya Desember. November Desember. Iya. Karena kerjaan auditor sangat-sangat mencapekkan. Dia pulang jam 10 malam, kadang bisa nginep kalau lagi high season bisa sampai jam 1 jam 2 pagi pulangnya. Jadi pulang mukanya udah bete, besoknya dia berangkat lagi. Gue bilang gue merasa gak ada istri nih gue. Oke. Karena kerjanya terlalu gila. Iya. Bayarannya oke lah gede, cuma kayak ngapain gitu loh. Iya. Jadi gue bilang gak sehat. Sangat gak sehat. Istri kan backgroundnya profesional, lu kan pengusaha. Ini kan dua hal yang bertolak belakang nih. Betul. Nah, kira-kira istri lu yang dengan background auditor kayak gitu, dia support lu nggak jalanin bisnis ini? Oh sangat. Apa bentuk supportnya? Support ya? Bukan gini ya. Unik ya, agak unik. Jadi istri kalau korporat, orang udah profesional korporat. Nah, iya. Mereka biasa nggak percaya bisnis kan? Iya Mereka lah. nggak ngerti bisnis. Bukan Apalagi saya takutnya gede. Iya. Takutnya gede. Dia udah kerja 13 tahun di sana. Nah, itu makanya. Udah sampai senior manager. Jadi waktu gue suruh resign, dia udah senior manager. Yes. Dia kalau 5-6 tahun kerja lagi di sana jadi partner. Betul. Iya. Partner itu gede bayarannya. Iya, betul. Cuma dia harus mengorbankan usianya lagi di situ dengan begadang-begadang gitu kan. Iya. Ya, memang awal-awal ada skeptis gitu. Oke. Mungkin karena waktu udah pacaran, udah mau merit, dia udah gue jelasin juga, gue ada kok, gue bisnis ini bisa dapat segini, udah cukup, gitu loh, udah cukup gitu. Jadi gak usah takut. Jadi gue bukan kayak, gue baru rintis bisnis nih. Kan pasti cewek takut dong. Betul. Iya. Ya maksudnya lu baru rintis bisnis, gak semua lah kayak langsung bisa nemenin dari nol atau gimana. Tapi
di sisi itu udah cukup menghasilkan maksudnya. Oke. Udah cukup ada menghasilkan, jadi bisa ngejelasin ke dia kalau udah cukup. Dan dia ya pasti adalah skeptis. Adalah skeptis dia bilang, nanti gimana kalau bangkrut? Ntar gimana kalau turun? Ntar gimana kalau ada? Tapi itu udah diobrolin banyak sih. Gue udah ubah mindsetnya cukup pelan-pelan. Tapi dia support lah ya. Support pasti. Sampai dia mau resign, gua Gila. gila sih. Dia kerja di Big Four, suaminya minta resign, mau resign. Hebat istrinya Ko Ahong. Panjang itu ceritanya Iya. tapi. Part 2 nanti ya. Oh, seru kan? Ngomongin itu gila sih. Ya udah berarti gua ini ya, gua rangkum. Berarti intinya istri sangat mendukung ya. Iya. Walaupun dia dari background profesional, dia dukung apapun keputusan lo. Gila. Pasti harus ya. Keren banget. Harus. Oke, mungkin penutup kali ya. Kita udah banyak informasi nih dari Ko Ahong. Ko Ahong dari bisnis maju mundur bukan apa nih? Maju makmur. Ini biasa nih, banyak orang nih maju mundur. Maju makmur. Iya. Dari maju makmur sampai mengarah ke Ahong Shop. Yes, Hong Shop Dan akhirnya berpindah ke Hekodor. Herkudor. Tuh. Sampai kita juga udah ngobrol personal life-nya ya, arah istri dan lain-lainnya. Iya. Sampai nikah di Edge Club, guys. Nikah di Club. Nah, kalau misalnya untuk penonton-penonton yang sedang nonton sekarang, Ko Ahong, apa salah satu tips lah tentang bisnis ataupun tentang perjalanan hidup yang mungkin Ko Ahong bisa kasih ke penonton-penonton nongkrong bareng bos. Nongkrong bareng bos, betul. Bisnis ya? Bisnis Atau gini, berjalan jadi hidup. ya 5 tahun pertama bisnis awal 3-4 tahun awal gue diajarin bokap, pasti diajarin bokap buat cara ngelayanin orang gitu-gitu. Ya core value dari bisnis ya harus ramah sama customer gitu-gitu pasti ada. Oke. Tapi seiring berjalan waktu gue ada ketemu sama beberapa orang mentor-mentor lah ya. Jadi mau dibilang mentor ya ketemu ngobrol, intinya mereka selalu ngomong hal yang sama. Linus itu gue ketemu dia juga, dia ngomong hal yang sama. Teman gue ada juga ngomong yang sama. Semua apa ngomongnya? Fokus. Jadi setelah gue join BBKA, ketemu Ko Andrew, dibilang harus fokus dan konsisten. Gue bilang gue udah di jalan yang benar. Karena dari awal gue dibilang, lu bisnis kalau sudah lumayan jalan nih tiba-tiba gede, duit lu tiba-tiba ada 100 juta, 200 juta, 1M misalkan. Banyakan orang lirik, bisnis apa nih yang bisa gue masukin lagi? Ya kan? Oh, gerobak hotdog masuk. Oh, ini ada bisnis apa? Diajakin bisnis, join. Ini join. 5 bisnis misalkan, 6 bisnis. Iya. Itu nggak bakal jalan. Gitu. Walaupun gue nggak mencolok-mencolok ya. Gue dari awal kan fokus. Cuma dari mentor gue semua halnya sama. Dia karena mereka udah pengalaman. Dia bilang, gue udah masuk sini, duit gue hilang. Jadi gue mending satu, fokus gedein yang satu. Jadi gue dari situ mindsetnya kebentuk waktu gue lagi mau bisnis. Ya udah, gue udah dapet kliknya di pintu, gue mau gedein nih pintu jadi pintu gede gitu aja. Gue mau jadi toko pintu paling gede aja gitu. Gue nggak mau tiba-tiba gue jadi restoran, buka apa. Gue nggak mau mencelak-mencelok. Gue mau fokus. Berarti intinya fokus dan konsisten. Okay. Kalau kata Ko Andrew, fokus dan totalitas, konsisten dan persisten. Nah, ini gue masih belajar, tapi fokusnya udah ada lah. Jadi fokus satu bidang, jangan kemana-mana. Itu gue jalan 6-7 tahun ini ya terbukti adalah perkembangannya. Dan memang benar, kalau lu mencelak-mencelok bisnis lu nggak bakal tahu bisnis lu lagi turun. Lu fokusnya kemana-mana nih. Iya. Ntar yang ini lagi jelek, lu nggak tahu karena lu nggak full di situ. Iya. Jadi kepecah konsentrasinya. Full satu. Gitu. Oke, thank you Ko Ahong, waktunya udah mau datang ke sini. Thank you banget udah mau ngobrol bareng kita, udah mau nongkrong. Karena semua bisa nongkrong, tapi nggak semua bisa jadi bos. Oke, thank you semua. Oke, thank you.